Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah kita akan melanjutkan merespon kritikan bantahan Ustadz Abu Ubaidah kepada Ustadz Abdul Somad dalam buku beliau 37 masalah populer. Masalah selanjutnya yang dikritik, yang dibantah oleh Ustadz Abu Ubaidah adalah masalah isbal, yang mana Ustadz Abu Ubaidah dan kelompok Salafi Wahabi menganggap isbal itu sesuatu yang haram, baik karena sombong ataupun karena tidak sombong. Jadi menghukumi mutlak haram. Dan itu terus dipiralkan, dinarasikan dalam kajian-kajian mereka, bahkan memandang orang yang melakukan isbal, apalagi orang-orang yang awam sekali, menganggap orang tersebut sudah melakukan dosa, ya, melakukan keharaman. Padahal di masyarakat kita, di negeri kita yang menganut mazhab Syafi'i, termasuk Ustadz Abu Somad, menganggap itu merupakan hal yang makruh dan haram ketika orang itu menjulurkan pakaian karena sombong. Ya, ini merupakan khilafiyah mu'tabaroh yang tidak boleh seseorang untuk mengkritik, untuk mencela orang yang berbeda pandangan dengan orang lain. Tetapi di sini Ustadz Abu Ubaidah seakan-akan pengharaman isbal itu secara mutlak itu merupakan ijma para ulama. Ya, walaupun ana lihat tidak adanya referensi ulama, ya, tidak disuguhkan ada referensi ulama. Kenapa? Karena nyatanya di mazhab Hambali saja, bahkan Ibnu Taimiyah mengisbalkan pakaian itu hukumnya boleh. Jadi minim sekali referensi ulamanya. Di sini saya akan bawakan, ya, buku yang objektif. Ya, beliau merupakan mantan dari Salafi Wahabi. Beliau membuat buku kecil membahas tentang isbal. Ada daftar isinya. Hukum isbal. Kelompok pertama isbal hukumnya haram mutlak. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ini merupakan ulama Salafi Wahabi. Yang kedua, isbal hukumnya makruh, dan ini yang dipegang oleh mayoritas umat muslim di Indonesia, ya, yang bermadhab Syafi'i. Karena yang lainnya itu boleh, seperti Persis, Muhammadiyah itu boleh. Di antaranya Al-Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, ya, ulama besar dari Hambali. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdil Bar, ulama besar dari kalangan Malikiyah, ya. Yang ketiga, kelompok yang mengatakan isbal itu boleh dan mubah kalau tidak ada sombong. Di antaranya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hambal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Al-Imam As-Sawkani. Jadi di sini jelas sekali, ya, bahwa isbal itu tidaklah haram. Itu merupakan khilafiyah. Bahkan imam mereka sendiri, imamnya Ustadz Abu Ubaidah, Ibnu Taimiyah, itu membolehkan. Imam Ahmad membolehkan. Kok bisa? Ya, begitu julidnya Ustadz Abu Ubaidah kepada Ustadz Abdul Somad. Baik, kita lihat di halaman 120. Isbal tanpa sombong bolehkah? Seakan-akan ia ingin menjelaskan bahwa isbal itu mutlak haram. Ya. Penulis membawakan nukilan para ulama yang kesimpulannya bahwa isbal itu tidak boleh jika disertai kesombongan. Adapun jika tidak sombong maka hukumnya adalah makruh. Dan ini mayoritas pandangan mazhab Syafi'i. Dan tidak perlu untuk ditanggapi, dikritik, gak perlu. Kecuali kalau Ustadz Abdul Somad menganggap bahwa hukum isbal itu mubah secara mutlak, ijma, itu baru salah. Tetapi kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan
isbal itu makruh dan berpegang dengan madhab Syafi'i yang mayoritas di negeri Indonesia, maka sudah gak perlu ada kritikan dari luar. Ingat pesan dari Syekh Utsaimin ketika ditanya, apa fikih yang harus dibawa ketika saya pulang? Ada orang yang bertanya seperti itu. Kamu harus bawa pulang atau belajar fikih, menerapkan fikih sesuai negerimu. Kok sekarang Ustadz Abu Ubaidah tidak bijak sekali ya? Mungkin ya karena julid kah, atau karena gak suka dengan Ustadz Abdul Somad, sehingga menanggapi hal-hal yang khilafiyah mu'tabaroh yang tidak layak untuk dikritik. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana isi nasihat dari Ustadz Abu Ubaidah. Ini adalah sebuah nasihat. Barang siapa yang terkena subhat dalam masalah isbal, kemudian telah jelas baginya hukum isbal yang sesungguhnya. Di sini narasi sejalan jelas sekali ya. Seakan-akan orang yang membolehkan isbal itu, orang yang memakruhkan isbal itu melakukan sesuatu yang salah dan dia sudah tersubhat. Masya Allah. Dan hukum yang paling benar menurut dia adalah hukum yang haram. Dan kita tidak akan pernah julid kepada orang lain yang menganggap itu haram. Masya Allah, silahkan untuk berpandangan seperti itu. Tetapi kita juga orang yang melakukan, membolehkan itu, mereka punya dalil, mereka istinbatnya berbeda dengan orang yang melakukan yang tidak menganggap itu haram ya. Seperti itu ya. Bagi narasi-narasi Ustadz Abu Ubaidah ini jelas sekali tidak ada kebijaksanaan dalam menanggapi yang namanya khilafiyah mu'tabaroh. Dan di sini saya akan bawakan pandangan ulama yang memakruhkan, di antaranya ulama besar madhab Hambali, rujukan baik akidah ataupun fikih, yaitu Imam Ibnu Qudamah. Beliau menuturkan, wa yukrahu isbalu qamisi wal izari wasarawili li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi raf'il izar fa in fa'ala dzalika ala wajhil khayala'i haramun li'anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jarra saubahu khayala'a lam yanzurillahu ilaihi. Dan dimakruhkan isbal pakaian, sarung dan celana karena Nabi memerintahkan untuk menaikkan pakaian. Jika dilakukan karena sombong maka itu haram. Jelas sekali Imam Ibnu Qudamah itu sesuai dengan apa yang dipegang oleh Ustadz Abdul Somad, ulama besar Hambali, pegangan fikih dan akidah ya. Kemudian saya bawakan juga ulama besar tokoh Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hambal, yang berpandangan bahwa isbal itu mubah, bukan makruh lagi, mubah, boleh. Wa qala fi riwayati Hambal, yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih, ulama besar Hambali, jarrul izari atau jarrul izaru boleh, idza lam yaruddil khayala'a fala ba'sa bihi wa hadza zahiru kalami ghairi wahid minal ashab. Imam Ahmad menyeriatkan pakaian jika tidak sombong maka tidak apa-apa, hukumnya boleh, dan ini pendapat beberapa ashab Hanabilah ya. Jadi banyak pandangan ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa isbal itu boleh. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa yang dinukil oleh Imam Ibnu Muflih juga dalam kitab Adab Asy-Syar'iyyah juz 3 halaman 521, waqtara Syaikhu Taqiyuddin rahimahullah adama tahrimihi wa lam yata'arrad li karahati wala adamiha. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pandangan tidak adanya keharaman dan tidak menganggapnya makruh. Maka dari penjelasan seperti ini ya, ana nasihatkan, janganlah berlebihan, begitu julid kepada orang-orang yang berbeda dengan antum, wahai Ustadz Abu Ubaidah. Hukum isbal itu merupakan hukum khilafiyah.
Ketika ada orang yang memilih menganggap bahwa itu makruh atau boleh, biarkan dia dengan pendapatnya. Dan kita lebih baik kita ikuti apa yang kita yakin itu paling benar, ya. Dan jangan sampai kita mencela orang yang berbeda dengan kita. Karena orang yang begitu julid kepada kaum muslimin yang berbeda dengan kita itu di antara karakter orang Khawarij. Ya, bagaimana mereka begitu merasa paling benar. Pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an merasa paling benar, sehingga orang yang berbeda dengan dia mereka nyinyiri. Mereka cela, sesatkan, bahkan taraf sahabat disesatkan. Bersudon kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka merasa pandangannya terhadap Al-Quran dan hadis itu lebih sesuai daripada para sahabat, daripada para ulama, daripada ustadz-ustadz yang lain. Nauzubillah min dzalik. Di antara karakter orang-orang Khawarij adalah merasa siapapun yang menentang mereka sebagai penentang kitabullah. Kenapa? Karena secara gegabah merasa dirinya sebagai representasi Al-Quran. Maka secara otomatis siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka, orang-orang Khawarij, dianggap menentang Al-Quran itu sendiri. Akhirnya begitu mudah mencela, menyesatkan, membid'ahkan, bahkan memvonis syirik, kafir, keluar dari Islam siapapun mereka yang berbeda pandangan dengan mereka. Jadi lihatlah, ya Ustadz Abu Ubaidah, wahai Ustadz Abu Ubaidah, lihatlah mana yang mau dikritik itu. Jangan sampai kita mengkritik sesuatu yang para ulama juga itu khilaf, apalagi khilaf mu'tabaroh. Kita lihat ulama yang membolehkan, ulama yang memakruhkan itu mayoritas ulama, ya Syekh. Yang mengharamkan secara mutlak itu malah minoritas. Wallahu a'lam.